Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Hari ini kita akan belajar tentang penalaran aritmatika dengan subtopik pola dan operasi bilangan. Dan bahan pembelajaran ini dibiayai oleh Bapak WWK Sulistyo Wibowo. Nah, sebelum itu, kenalin namaku Haikal Mahran. Aku dari program studi fisioterapi Fakultas Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia angkatan 2023. Nah, kalau pas masa-masa SNBT maupun tryout ataupun SNBT langsung, aku suka banget sama subtes penalaran umum, khususnya penalaran aritmatika dan juga penalaran analitis. Karena menurut aku soal ini tuh masih bisa aku kerjain gitu loh, karena kan kayak angka-angka, terus lebih ke bilangan juga, pola bilangan, operasi itu kan lebih ke angka-angka ya. Jadi karena aku basicnya masuk ke MTK, jadi ketemu soal ini kayak wow, surga gitu kalau ngerjain PU tuh yang bilangan-bilangan. Nah, kalau kalian mau tahu tentang penilaian aritmatika ini, yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, penalaran aritmatika itu berkaitan dengan barisan bilangan, operasi matematika, himpunan, pola bilangan, dan sebagainya. Nah, supaya gampang nih study mates dalam mengerjakan penalaran aritmatika, study mates tuh harus menguasai perhitungan dasar kayak pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan, supaya nanti bisa ngebantu dalam mengerjakan penalaran aritmatika, khususnya pola bilangan dan operasi bilangan. Nah, yang pertama itu ada pola bilangan. Nah, pola bilangan itu adalah kumpulan atau susunan bilangan yang diurutkan dengan aturan atau pola tertentu. Nah, contohnya kayak gini, misalnya ada angka 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Nah, itu merupakan kumpulan susunan bilangan tuh yang diurutkan. Nah, aturannya sendiri itu 2, 4, 6, 8, 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2. Nah, berarti untuk aturan atau polanya itu adalah ditambah 2. Nah, kayak gitu buat pola bilangan ya. Nah, untuk jenisnya ada apa aja sih? Yang pertama, itu ada pola Fibonacci. Diperoleh dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Jadi, buat suku berikutnya kita cari dengan menjumlahkan dua suku sebelumnya. Di bawah ini udah ada contohnya nih, the Fibonacci sequence. Itu kita lihat ya. Di sini kita mulai dari angka 2 yang ini. 2 yang ini diperoleh dari menjumlahkan 1 ditambah 1. Lalu buat 2 itu juga dijumlahkan dari 3 ini dijumlahkan dari 2 ditambah 1. Lalu 5 itu dari 3 tambah 2. Seterusnya sampai 377. 377 itu diperoleh dari 144 ditambah 233. Itu menghasilkan 377. Nah, itu kalau pola Fibonacci. Selanjutnya ada pola Larik yang suku berikutnya itu diperoleh dari suku sebelumnya dengan operasi tertentu. Nih, contoh di sini tuh pola Larik tuh ada pola 1 larik, pola 2 larik, pola 3 larik. Nah, yang aku ambil contoh di sini adalah pola 2 larik. Jadi kalau bisa kalian lihat di contohnya ini, lihat kan polanya itu kayak lengkap satu ya. Kalau yang 2 larik tuh lengkap satu. Dan ada dua pola di sini. Yang pertama ada plus 3, lalu ada plus 2, dan ini lengkap satu, ya kan? Jadi kayak 6 ke 9 itu ditambah 3, 9 ditambah 3 itu 12, kemudian 12 ke suku berikutnya yang lengkap ini berarti ditambah 3 lagi. Sini itu ditambah 3. Itu berarti 15. Nah, berarti kalau untuk suku yang ini, yang satunya lagi, 9 ke 18 itu dikali 2, lalu 18 ke 36 juga dikali 2, berarti untuk suku setelah 36 ini yang loncat 1, itu dikali 2 juga, yaitu 72. Begitu buat pola Larik. Nah, pola selanjutnya ada pola bertingkat, yang polanya itu punya beda yang tetap antara selisih bertingkat barisannya. Jadi barisan
yang dimaksud di pola bertingkat ini, maksudnya tuh bedanya itu ada bedanya, namun si beda ini punya beda lagi yang apa namanya, pokoknya punya beda lagi yang bisa menentukan pola tetapnya gitu di barisan berikut, di tingkat berikutnya. Jadi kayak misalnya nih di contoh aja ya, ini pola bertingkat 3. Nah, ini ada 7, 8, 14, 29, 57. Nah, 7 ke 8 ditambah 1. Lalu 8 ke 14 ditambah 6. Kemudian 14 ke 29 ditambah 15. Dan 29 ke 57 itu ditambah 28. Nah, ini kan polanya belum urut ya, karena belum teratur, masih berantakan. 1, 16, 15, 28. Nah, ini masih tingkat 1 kan. Lalu kita cari dari beda ini, beda lagi di tingkat kedua. Jadi 1 ke 5, 1 ke 6 ditambah 5, terus 6 ke 15 ditambah 9, 15 ke 28 ditambah 13. Nah, kayak gitu. Oh, ternyata masih belum ketemu nih bedanya. Maka barisan ini bukan bertingkat 2, melainkan bertingkat 3. Tingkat berikutnya kita cari lagi bedanya. 5 ke 9 ditambah 4, kemudian 9 ke 13 itu juga ditambah 4. Oh, ketemu nih. Polanya itu adalah plus 4. Kayak gitu untuk pola bertingkat. Nah, pola yang terakhir itu adalah pola kombinasi. Sesuai namanya nih, di pola kombinasi ini terdapat beberapa pola gabungan. Jadi polanya digabung semua, jadi nggak cuma satu pola. Kayak di sini, ini ada pola dua larik sama pola bertingkat ya. Jadi bisa dilihat yang kayak tadi di contoh pola larik, ini dia loncat 1. Berarti kalau misalnya nanti pola larik 3, dia loncatnya 2 gitu ya. Berarti kalau pola satu larik itu dia nggak loncat. Jadi misalnya 6, 9, 10. Berarti 6 ke 9 itu apa? 9 ke 10 apa? Kayak gitu pola satu larik ya. Nah, selain pola larik, ada juga bertingkat. Bisa dilihat di sini ya, teman-teman. 9 ke 11 itu kan tambah 2. Lalu 11 ke 17 tambah 6. Nah, 2 ke 6 ini dikali 3. Berarti, untuk cari ini, kita harus kali 3 dulu. Di 6, 6 ini harus dikali 3. Kita bikin dulu di sini kali 3 itu berarti adalah 18 ya. Kita bikin di sini berarti ditambah 18 plus 18. Lalu berarti 17 ditambah 18 itu adalah 35 untuk yang ditanya di sini. 35. Kayak gitu buat pola-pola yang udah kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, setelah kita udah bahas jenis-jenisnya, aku ada latihan soal pola bilangan nih buat kita bahas pada kali ini. Yang pertama itu ada 18, 22, 110, 116, G, H. Nah, kalau udah lihat kayak gini, berarti ini yang ditanya. Tapi yang ditanya pada soal ini tuh nilai H plus G-nya. Berarti kita harus cari G sama H-nya dulu, baru kita jumlahkan keduanya. Nah, untuk soal ini polanya semakin naik, tapi harus diperhatikan operasi bilangannya. Oke, jadi 18 ke 22 itu adalah ditambah 4. Nih, ditambah 4. Lalu 22 ke 110 itu adalah kali 5. Karena kalau tambah kayak kegedean ya, jadi kita kali. Lalu 110 ke 116. Nah, baru kalau ini ditambah masih mungkin. Kalau dikali kayaknya koma, nggak mungkin ya. Lalu, udah 116, habis itu langsung G. Nah, berarti karena ini 4, 5, 6, berarti kemungkinan pola berikutnya adalah 7 dong. Tapi perhatiin teman-teman, ada plus, kemudian kali, plus. Berarti berulang. Berarti sebelah habis plus kali, plus berarti kali lagi, ya kan? Berarti 116 dikali 7, yaitu 812. Nah, ini adalah G. Betul. Lalu selanjutnya adalah kita cari H. Nah, karena tadi udah kali, maka otomatis tandanya tambah dong. Nah, habis 7, angka berapa kalau semakin naik? 8. Nah, habis itu 812 ditambah 8 sama dengan 820. Dan ini adalah H.
Nah, udah ketemu H dan G-nya, habis itu tinggal dijumlah aja deh. Sehingga H plus G itu adalah 820 tambah 812. Sehingga menghasilkan 1632. Gimana, gampang kan teman-teman? Kita lanjut yuk. Nah, untuk yang kedua ini dengan huruf nih, sama aja teman-teman. Untuk soal ini ada dua cara yang bisa kalian lakukan, yaitu bisa diubah dulu jadi angka, ataupun gak usah diubah, itu bisa. Kita lihat yuk. Nah, ini ada C, G, K, O. Ya, oke. Ini ada cara dengan merubah dulu menjadi angka. Nah, kita perhatiin ya, C itu kan huruf abjad ketiga. Jadi kita bisa ubah dia menjadi angka 3, teman-teman. Nah, angka 3. Lalu, G adalah huruf abjad keberapa? Ke-7. Berarti kita 7. Nah, begitupun seterusnya. K huruf keberapa? O huruf keberapa? Maka CGKO ini jika diubah menjadi angka tuh ada 3, 7, 11, 15. Nah, ketemu kan polanya 3 ke 7, 7 ke 11, 11 ke 15. Berarti ketemu nih aturannya plus 4. Nah, kayak gini. Terus, berarti untuk angka berikutnya atau ya pola berikutnya itu ditambah 4 juga. Berarti dari 15 ditambah 4 itu 19. Nah, 19 ditambah 4 itu 23. Habis itu, kan nggak mungkin dong kita masukin angka karena kan soalnya aja huruf. Rubah si angka ini ke abjad. Nah, 19 adalah S, 23 adalah W. Tinggal diubah aja, habis itu dijawab deh ke soal. Berarti jawaban untuk soal ini adalah S, gede banget, maaf. Dan W. SW. Lanjut. Nah, untuk tanpa diubah angka, ini sebenarnya agak terlalu susah kalau misalnya kalian bingung. Jadi, kalau saran dari aku, ubah aja sih jadi angka. Tapi terserah kalian masing-masing, terserah apa yang gampang yang mana gitu ya. Oke, untuk cara ini tiap suku berikutnya huruf ditambah 4 ya. Sama polanya aja, cuman gak usah diubah. Jadi kita hitung ditambah dari hurufnya aja, kayak C ke G itu kan ditambah 4 ya. Lalu G ke K juga ditambah 4. Lalu K ke O itu tambah 4 juga. Maka huruf O ini harus ditambah 4 juga. Ngikutin pola dong, ya kan? Nah, untuk huruf O ditambah 4 itu adalah huruf S. Dan huruf S ditambah 4 itu adalah W. Sama jawabannya kayak yang diubah dulu menjadi angka. Kayak gitu buat nomor 2. Kita lanjut ke soal yang terakhir yuk. Nah, kalau di sini yang ditanya tuh justru suku-suku awal. A, B, 3, 11, 20, 30, 41, dan seterusnya. Lalu angka berapa yang menempati posisi A dan B? Nah, ini kalau kayak gini kalian bisa mundur sih. Jadi dikurang aja kayak 41 ke 30 itu 11. Lalu 30 dikurang 20, 10. Jadi ini buat tentuin polanya ya. Dikurang. Lalu 20 dikurang 11 itu adalah 9. Dan juga 11 kurang 3 itu 8. Nah, kalau kalian lihat di sini, polanya itu makin turun. Dari 11, 10, 9, 8. Otomatis, untuk pola buat bilangan yang sebelum 3 ini adalah 7. Nah, maka tinggal kita kurang aja. 3 dikurang 7. Minus 4. Nah, kalau kalian misalnya bingung, kan bisa cek ya. Nanti kalau udah full ini nanti kita cek. Habis itu lalu pola sebelum 7 itu adalah angka 6 karena kan semakin turun. Maka minus 4 dikurang 6 itu adalah minus 10. Oke, maka jawaban untuk nomor 3 maksudnya ini. Jadi untuk soal nomor 3 ini adalah minus 10 dan minus 4. Gitu. Kalau kalian misalnya ragu sama jawaban ini karena mungkin mundur, kalian bisa cek ya. Jadi untuk jawabannya kalian minus 4 sama minus 10 ya. Jadi masukin minus 10 dulu. Habis itu masukin juga minus 4. Masukin pola di situ berapa aja? 3. Kemudian 11. Nah, kalau misalnya tadi kan ini kan 11 kurang 3 8 ya. Sama aja dong, 3 ditambah 8 itu 11. Ini berarti ditambah 8. Berarti kalau ini harus tambah 7 kan? Minus 4 tambah 7 berapa? 3. Betul kan berarti? Lalu berarti untuk sebelumnya juga minus 10 tambah 6 itu adalah minus 4.
sesuai dengan cara yang udah tadi sebelumnya aku jelasin. Kayak gitu buat nomor 3. Gimana? Gampang kan? Aduh, gampang dong. Yuk kita lanjut yuk. Nah, setelah kita bahas tentang pola bilangan, kita bahas tentang operasi bilangan. Nah, apa sih operasi bilangan itu? Operasi bilangan itu dia melibatkan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, pangkat, ataupun akar dalam perhitungan. Jadi, sebenarnya operasi bilangan ini betul bagian dari pengenalan matematika. Dan operasi bilangan ini juga kita gunain loh di pola bilangan tadi yang penjumlahan ditambah 4, dikurang 5, dikali 6, dibagi 7, kayak gitu-gitu. Itu untuk operasi bilangan. Nah, biasanya di soal SNBT, operasi tersebut dibuat dalam bentuk simbol atau lambang. Seperti ini ya. Pagar, kemudian bintang, lingkaran, segitiga, terus juga bisa juga tanda dolar, itu macam-macam. Jadi, kalian harus tahu ya lambang-lambangnya. Biasanya sih lambangnya gak yang aneh-aneh sih, biasanya ada di keyboard. Yuk kita lanjut ke contohnya aja yuk. Nah, contohnya ini operasi tanda pagar pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan aturan X tanda pagar Y sama dengan X min Y plus 1. Maka 4 pagar 2 pagar 3 adalah, nah, kalian tahu kan aturan dalam kurung? Ini harus dikerjain duluan yang di dalam kurung, itu 2 tanda pagar 3. Maka dari itu kerjain dulu yang di dalam kurung. Maka tinggal 2 pagar 3 ini tinggal dimasukkan ke aturan yang X tanda pagarnya itu. Jadi tinggal diganti aja 2 tanda pagar 3 sama dengan 2 dikurang 3 karena 2-nya itu X, 3-nya itu Y. 2 kurang 3 ditambah 1 menghasilkan min 1 plus 1 itu 0. Jadi habis itu udah ketemu nih 0, berarti angka di dalam sini itu adalah 0. Maka 4 pagar 0 sama dengan 4 dikurang 0 plus 1 menghasilkan 5. Nah, ini jawaban akhir dari contoh pada tipe operasi bilangan yang ini. Lanjut yuk. Nah, bisa juga perintahnya tuh dalam bentuk kalimat. Contohnya nih, kalau tadi kan berupa operasi ya, pengoperasian dikali ditambah gitu kan, tapi dalam bentuk lambangnya. Kalau ini dalam bentuk kalimat. Kita langsung ke contohnya aja. Operasi tanda segitiga berarti kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, kemudian tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Nah, maka hasil dari minus 6 tanda segitiga 5 itu adalah, nah langkah-langkahnya itu sesuai dengan perintah di soal. Kalikan bilangan pertama dengan bilangan kedua, berarti kalikan min 6 sama 5. Hasilnya adalah minus 30, ya kan? Lalu aturan kedua itu adalah tambahkan hasilnya dengan bilangan kedua. Berarti minus 30 ini dijumlah dengan bilangan kedua di soal, yaitu 5. Maka minus 30 tambah 5 itu adalah minus 25. Nah, jawaban dari contoh ini adalah minus 25. Itu dia tentang operasi bilangan. Kita lanjut yuk. Nah, ada latihan soal operasi bilangan dong. Kita langsung bahas aja yuk. Untuk yang nomor pertama ini adalah untuk semua nilai C dan D diketahui C segitiga D itu sama dengan C plus D min 1 kali D. Ya kan? Lalu nilai 3 segitiga 4 segitiga 2 adalah seperti tadi udah aku jelasin, jangan lupa angka yang di dalam kurung dulu dikerjakan, yaitu 4 segitiga 2. Nah, tinggal diganti aja deh C dan D-nya sama 4 dan 2. Oke, 4 segitiga 2, 4-nya C, D-nya 2. Maka 4 tambah 2 minus 1 dikali 2. Ya kan, menghasilkan. Kurung dulu yang dikerjain juga nih tetap. 6 kurang 1, 5 dikali 2. Ya kan, 5 dikali 2 itu adalah 10. Nah, langkah selanjutnya berarti untuk yang di sini itu adalah di dalam kurung adalah 10. Nah, berarti 3 segitiga 10. Tinggal dioperasiin aja. 3 ditambah 10 minus 1 dikali 10. Menghasilkan 13 dikurang 1 itu adalah 12. Dikali 10, 120. Berarti untuk soal ini adalah 120. Nah, untuk soal nomor 2, jangan bingung ya teman-teman. Ini cuman
aku kecoh-kecoh aja biar kalian makin mahir aja ngerjainnya. Jadi untuk soal yang kedua ini adalah pada operasi tertentu bahwa X tanda pagar Y tanda pagar Z itu adalah X 2Z 3Y. Jangan keliru ya, ini ketukar karena aku tukar posisinya antara Z sama Y. Soalnya aku pas kerjain ulang, aku kekecoh, kok nggak sama jawabannya sama yang aku bikin. Oh ternyata Z dulu baru Y yang aku masukin gitu. Jadi perhatiin juga ya, jangan harus detail di ngerjain ini. Maka untuk 12 tanda pagar 7 tanda pagar 15 adalah sama seperti pembahasan nama sebelumnya, betul? Tinggal diubah aja jadi X, Y, Z dengan angka-angka yang diminta. Maka dari itu 12 tanda pagar 7 tanda pagar 15 itu adalah ganti X-nya itu 12 berarti ditambah 2Z berarti 2 dikali 15 karena Z-nya 15 dikurang 3 kali Y-nya itu 7. Maka dihasilkan 12 ditambah 30 dikurang 21. Ini 42 dikurang 21 itu adalah 21. Kayak gitu buat nomor 2. Lanjut yuk kita ke nomor terakhir. Nah, ini buat nomor terakhir. Lebih rumit dari sebelumnya, tapi aku yakin kalian bisa. Yuk, kita bahas. Diketahui A bintang B tanda pagar C itu sama dengan 5A dalam kurung nih ya, dalam kurung 5A tambah 7B dikali dalam kurung 11A dikurang 3C. Nah, yang ditanya kali ini 4 bintang 6 tanda pagar X sama dengan 176. Hasilnya udah ada. Tapi yang ditanya itu adalah angka yang di sini yang buat menghasilkan 176 ini. Langsung aja kita bahas kayak gini ya. Jadi kita jabarin aja kayak yang diminta di sini. Jadi tinggal 5A berarti 5 kali 4 ditambah 7B berarti 7 kali 6. Karena kan ini A4, B-nya 6, C-nya X. Nah, tinggal gitu. 7 kali 6 itu 7B kali 11A berarti 11 kali 4 dikurang 3C berarti 3X. Habis itu nih dioperasin dulu dalam kurung sebelum nanti dikali silang. Berarti 20 5 kali 4 20 dan 7 kali 6 itu 42. 20 tambah 42. Terus dikali 4 11 kali 4 itu 44, kemudian dikurang 3 kali X itu adalah 3X. Maka ini dioperasiin menjadi 62 dikali 44 min 3X. Nah, ingat kan perkalian pelangi atau kepiting atau kali silang atau apa segala macam itu. Kali silang. Jadi 62 dikali 44 itu adalah 2728. 62 dikali ini dikali yang minus 3X itu minus 186X. Nah, kalian tahu kan pindah ruas. Nah, itu. Tapi sebenarnya ini tuh masing-masing ruas tuh aku minus sama 176 dikurang 176 supaya hilang. Ini minus 176 bukan pindah ruas, tapi emang pada bilangnya pindah ruas, tapi sebenarnya bukan. Jadi di sini sama-sama dikurang 176 supaya nanti hilang. Yang di sebelah sini hilang. Nah, lalu masing-masing ruas juga ditambah 186X supaya nanti yang angka-angka yang ada X-nya misah gitu loh, nggak digabung. Nih aku tulis dulu. Nih maaf nggak muat di sini. Sini 186X. Jadi nanti kan ini bakal aku pakai pulpen biru. Ini bakal dicoret. Yang ini jadinya 0. Yang ini juga dicoret nih minus 186X sama plus 186X. Maka dari itu menghasilkan 2728 dikurang 176 sama dengan 186X. Nah, habis itu ini dioperasikan menjadi 2552 menghasilkan 186X. Nah, masing-masing ruas dibagi 186. Seperti tadi, bukan pindah ruas tetapi masing-masing ruas sama-sama dioperasikan gitu. Maka dihasilkan X adalah 13,72. Karena diminta pembulatan, maka 13,72 karena komanya 7, angkanya 7, itu harus dibulatkan ke atas menjadi 14. Gitu buat soal nomor 3.
Nah, sekian pembahasan dari aku tentang barisan bilangan. Aku mengucapkan terima kasih kepada Bapak WWK Sulistyo Wibowo yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mempelajari kembali materi e-book, PPT, dan latihan soal yang dapat diakses pada tautan di description box. Video bahan pembelajaran ini juga terdapat di playlist YouTube Let's Study ya. Nah, kalian juga bisa mendukung Let's Study dengan berdonasi dengan nominal berapapun yang digunakan untuk mengembangkan platform Let's Study. Selain donasi dalam berbentuk uang, kalian juga bisa membantu kami untuk membagikan platform Let's Study kepada teman ataupun masyarakat di sekitar kalian, serta jangan lupa memfollow akun sosial media Let's Study. Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye bye.